Salam JP. Kembali lagi bersama saya di channel Sanju Tobi. Hari ini saya menyiapkan 5 tim terbaik, di mana diantaranya ada di kualifikasi Piala Dunia antara Kolombia menghadapi Peru, Venezuela menghadapi Bolivia. Di Liga Inggris Championship ada Huddersfield menghadapi Stoke City. Di Liga Spanyol ada Real Valladolid menghadapi Sporting Gijon. Di Piala Prancis ada Nantes menghadapi Brest. Langsung saja kita ke partai yang pertama. Sebelumnya saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa terus meracik parlay tentunya better ya. Jangan lupa yang baru bergabung di channel saya, tolong like, subscribe, loncengnya untuk memberikan semangat bagi saya dan bisa memacu untuk terus berkarya membuat prediksi parlay yang tentunya membuat kita bisa JP. Oke, ke partai yang pertama langsung saja saya memprediksi untuk partai Kolombia menghadapi Peru, di mana Bandar memberikan pasaran. Untuk Kolombia memberikan poin 3/4, poin 1, poin setengah. Over under berada di over 2, over 2,5, over 2/4. Untuk Kolombia saat ini menduduki klasemen ke-5 dengan poin 17, sementara Peru menduduki klasemen ke-6 dengan poin 17. Beda satu tingkat ya, betul ya. Dimana di sini timnas Kolombia saat ini memiliki unggulan karena mereka bermain di kandangnya sendiri, di tuan rumah ya, betul ya. Untuk Kolombia melawan Peru adalah laga yang harus mendapat persiapan mental secara khusus. Kami punya ketenangan pikiran, kami percaya dengan kualitas tim selain juga berada di rumah sebagai tuan rumah. Tuan rumah juga langsung memprediksi akan menurunkan sejumlah pemain kunci sejak awal laga seperti Juan Cuadrado, Davinson Sanchez, James Rodriguez, Luis Diaz, dan Radamel Falcao. Adapun kubu Peru diprediksi tak banyak mengubah formasi seperti saat memetik kemenangan 1-2 di markas Venezuela. Untuk prediksi permainnya ada di Kolombia memakai formasi 4-4-2, di mana ada David Ospina, Juan Cuadrado, Davinson Sanchez, William Tecillo, Johan Mojica, James Rodriguez, Gustavo Cuellar, Wilmar Barrios, Luis Diaz, Michael Borja, Radamel Falcao. Untuk di Peru ada formasi 4-5-1 ya, better ya. Ini formasi antara bertahan serangan balik ini ya, 4-5-1 ya. Ada Pedro Gales, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Tracho, Andre Carrillo, Sergio Pena, Renato Tapia, Victor Yotun, Christian Cuepa, Gianluca Lapadula. Untuk laga Kolombia menghadapi Peru, di mana saya memprediksi untuk kita mengambil saya mengunggulkan di Kolombia dengan kita mengambil poin setengah dengan over under. Ini sepertinya alot ini, bisa cuma 1 atau 2 gol ini. Kita mengambil di under 2,5. Langsung saja ke partai yang kedua, di mana ada Venezuela menghadapi Bolivia, di mana Bandar memberikan pasaran untuk Bolivia memberikan poin 3/4, poin 1, poin setengah. Over under berada di over 2,5, over 2,3/4, over 2/4. Untuk klasemen di Venezuela menduduki klasemen ke-10 dengan poin 7, sementara Bolivia menduduki klasemen ke-8 dengan poin 15. Di mana tim Bolivia akan berusaha untuk mencatatkan kemenangan berturut-turut di babak kualifikasi Piala Dunia ketika mereka menghadapi Venezuela. Tim tamu saat ini berada di urutan ke-8 dalam klasemen kualifikasi Piala Dunia. Untuk prediksi pemain di sini untuk tuan rumah Venezuela, tidak ada laporan cedera di antara 31 pemain yang dipanggil oleh pelatih Jos Pekerman untuk pertandingan kualifikasi. Untuk tim tamu juga tidak ada kendala skorsing dan cedera saat manajer Cesar Paris bisa menurunkan starting terkuat di sini. Untuk perkiraan bermain, prediksi formasinya Venezuela memakai 4-4-2. Ada Wilke Farines, Roberto Rosales, John Cancellor, Nahuel Perasi, Jordan Osorio, Darwin Machis, Thomas Rincon, Josh Martinez, Jefferson Martinez, Eric Ramirez, Brian Hurtado. Untuk Bolivia ada formasi 3-4-1-2. Ada Carlos Lempe, Diego Bejanarino, Jairo Quinteros, Jose Sagredo, Moises Villarreal, Ramiro Vaca, Leonel Justiniano, Ryan Rojales, Juan Carlos Arce, Marcelo Moreno, Victor Brego. Untuk kita memilih antara Venezuela menghadapi Bolivia, ini supaya mereka bisa aman untuk naikkan peringkat ya. Ini saya memilih di Venezuela ya, betul ya, karena
karena dia untuk memanfaatkan tuan rumahnya ya. Saya memilih dia bisa menang ya. Kita memberikan poin setengah untuk Venezuela, dimana over undernya pun saya ini yakin ini bisa ada 3 gol ya Betor ya. Kita mengambil di over 2/4 untuk amannya. Kalau Betor mau menaikkan di 2,5 boleh nih, karena Bolivia pertahanannya buruk ini. Oke Betor ya, saya yakin ini ada jual beli gol ini. Untuk kita memegang di Venezuela, memberikan poin setengah ataupun mengambil over under, kita mengambil di over 2/4. Untuk partai yang ketiga ada di Liga Inggris Championship, di mana Huddersfield menghadapi Stoke City, di mana Bandar memberikan pasaran lek-lekan. Huddersfield memberikan poin 1/4, Huddersfield memberikan poin setengah, di mana over under ada di over 2/4, over 2,5, over 2. Untuk tuan rumah Huddersfield akan turun ke lapangan tanpa jasa Rolando Arons dan Alex Valejo, yang keduanya absen karena cedera. Sementara Stoke City, Eric Souter, Nick Powell, Romain Sauer, Joseph Jursic dan Jordan Thompson semuanya saat ini masih dalam pemulihan cedera dan sekali lagi akan melewatkan pertandingan. Untuk formasinya di mana Huddersfield memakai formasi 3-4-3, ada Lee Nicole, Levi Colwill, Matthew Parson, Tom Les, Arita Polo, Lewis O'Brien, Scott Hyde, Korba Thomas dan Elsinani, Duane Olmes, Jordan Reyes. Untuk Stoke ada 3-5-2 formasi, Jack Bonham, Morgan Fox, Thomas Edward, Ben Wilnot, Alfred Dow, Joe Hallen, Sam Klus, Mario Parancic, Abdallah Sima, Sam Druid, Jacob Ross. Langsung saja kita memilih untuk saya memprediksi kita memegang di ini lagi on fire ini Others ya, Huddersfield ya, Betor ya. Supaya kita memegang di Others dengan lek-lekan. Tuh over under kita mengambil di over 2. Langsung saja ke partai yang keempat, di mana ada Real Valladolid Liga Spanyol menghadapi Sporting Gijon, di mana Bandar memberikan pasaran tuh Real Valladolid memberikan poin 1, poin 1/4, poin 3/4, mana over under ada over 2/4, over 2, over 2,5. Untuk Real Valladolid kemungkinan akan mendominasi penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang akses. Pada saat yang sama Sporting Gijon juga akan mungkin kesulitan mendapatkan pencetak gol, meskipun kami berpikir bahwa mereka mungkin akan mengonversi setidaknya sekali di sini. Langsung saja kita memprediksi ya para Betor ya. Dimana di sini untuk Valladolid, El Hacen cedera, Hugo Parejo cedera, dan Joaquin Fernandez, Virus Corona tidak akan ada ya di Real Valladolid. Saldi Janko juga tidak bisa bermain karena Sporting. Untuk Gijon ada David Galelo memiliki beberapa masalah kebugaran, Ivan Gueller sobek otot atau cedera otot ya, Christian Rivera virus corona, dan Pablo Perez Laseri Mensiska cedera tidak akan tampil. Untuk saya memprediksi kita memegang, karena di sini Real Valladolid menduduki klasemen ketiga dengan poin 44, sementara Sporting Gijon menduduki klasemen ke-12 dengan poin 32. Supaya kita memegang di Real Valladolid dengan memberikan poin 1 ataupun poin 3/4 untuk amannya, dengan over under kita mengambil di over 2. Langsung saja ke partai yang ketiga, di mana ada antara Nantes menghadapi Brest Piala Prancis, di mana Bandar memberikan pasaran untuk Nantes memberikan poin 1/4, lek-lekan poin setengah, poin 3/4, over under berada di over 2/4, over 2, over 2,5, over 1/3/4. Untuk prediksinya Piala Prancis ini ya, untuk Nantes ya, 1 leg ya brother ya. Dimana saya memprediksi, karena prediksinya juga tidak terlalu akurat ini, tapi saya berdasarkan feeling dan odds saya dan head to headnya, supaya kita memegang di Nantes dengan mengambil di leg-legan, tapi oddsnya kecil ya Betor. Kalau Betor mau menaikkan 1/4 boleh, tapi lebih amannya kita mengambil di Nantes dengan leg-legan, atau over under kita mengambil di under 2,5. Oke para Betor, itulah tadi 5 tim yang saya unggulkan supaya kita bisa JP. Bagi yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, loncengnya untuk terus memberikan semangat bagi saya untuk memberikan prediksi yang terbaik untuk kita bisa JP tentunya para Betor ya. Tidak juga lupa saya untuk mendoakan para Betor selalu sehat di sana dan bisa terus berkarya untuk meracik parlay supaya JP. Oke para Betor, salam JP, good job and good luck.